3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobatil bersama saya ngobrol santai bersama Rudy Kafil. Nah, di podcast ini kita kedatangan tamu spesial dari DJKI. Apa itu DJKI? Mari kita nanti ngobrol dengan orangnya langsung. Selamat datang Pak di Ngobatil, Bapak Andy. Terima kasih Pak udah mau mampir. Kebetulan podcast kita itu sekarang tuh lagi spesial, ada episode tentang Gebiar pelayanan terpadu nih Pak ya. Nah, Bapak ini dari mana Pak? Boleh dijelasin dulu nggak Pak ke teman-teman? Baik. Bapak Andy ini. Jadi nama saya Andy Setkendarsyah. Saya mewakili Kementerian Hukum. Kantor Wilayah Jawa Barat. Oh. Jadi namanya sekarang kan udah bukan lagi Kemenkumham ya. Udah ganti lagi. Karena udah dipisah. Ya. Jadi kita membiasakan diri. Namanya kita sekarang Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Barat. Oh, berarti Kementerian Hukum Ya. Kantor Wilayah Jawa Barat. Dan di Kementerian Hukum ini kami yang mewakili juga di DPR di Mall Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat ini. Kami dari Subbid Kekayaan Intelektual. Oh. Nah, DJKI itu adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dia itu salah satu eselon 1 di bawah Kementerian Hukum saat ini. Gitu. Oh, berarti masih tetap di bawah Kementerian Hukum ya Pak ya? Di bawah Kementerian Hukum. Cuman sekarang Bapak itu bertugas di wilayah Jawa Barat ya Pak? Ya, saya bertugas di Jawa Barat. Nah, kan Pak kita ngomongin haki gitu, saya sendiri masih kurang banyak Pak literasi tentang haki gitu ya Pak. Okay. Nah, sebenarnya Pak ketika pelaku usaha atau sekarang industri kreatif juga semakin berkembang, manfaat dari haki itu sebenarnya gimana sih Pak? Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus. Apalagi kalau industri kreatif, terutama ini industri kreatif, kekayaan intelektual atau banyak masyarakat masih menyebutnya haki, sebetulnya singkatan resminya sih kekayaan intelektual atau KI. Harusnya KI. KI aja. Oh, tapi cuman orang-orang terlanjur. Masih, ya nggak apa-apa, kita sih nggak apa-apa. Haki, kalau di luar negeri kan istilahnya namanya intellectual property atau disingkatnya IP ya. IP, itu adalah pilar utama dari industri kreatif. Pilar utama ya Pak? Pilar utama. Kenapa? Karena dengan kekayaan intelektual ini di industri kreatif, itu bisa ada daya ungkitnya. Daya ungkit? Nah, daya ungkit contohnya kayak gimana? Kayak gini deh. Saya kasih contoh misalnya kayak gini. Jadi sebutlah misalnya Blackpink ini. Blackpink itu tidak perlu susah-susah bikin kue. Iya. Dia hanya menandatangan saja lisensi sehingga ada kue yang ada nama Blackpink-nya. Nah, itu bisa dimungkinkan oleh KI. Oh, itu bisa ya Pak? Itu dimungkinkannya sama KI. Betul, bukan cuma jadi banyak yang memahami sekarang KI itu hanya untuk mempertahankan gitu, untuk defensif gitu ya, supaya nggak diambil orang, supaya nggak dibajak orang. Itu betul, tapi belum selesai sebetulnya. Itu baru 50% ya mungkin? Itu mungkin sekitar baru 50%. Padahal sebetulnya lihat kemungkinan terbesarnya, misalnya begini, untuk UMKM nih, misalnya yang lagi hype, yang lagi musim sekarang adalah UMKM di bidang kuliner. Iya. Dengan KI ini, dia bisa melisensikan mereknya untuk kemudian dia melebarkan distribusinya ke provinsi lain bahkan. Contoh misalnya, ada satu merek A sebut saja ya, kue, dia basisnya di Bandung. Iya. Semisal ternyata permintaan di Makassar itu lebih banyak. Nah, dengan kekayaan intelektual, lebih khusus dengan merek, dia bisa mengizinkan orang lain untuk membuat kue dengan merek yang sama, terus kemudian dia membuat waralaba kerjasama sehingga ada produksi kue di Makassar. Jadi dia tidak perlu bikin kue di Bandung, ngirim
mengirimkan Dari kue sini. dari Bandung ke Makassar itu kan persoalan lagi ya. Berarti jatuhnya biar bisa jadi franchise itu ya Pak ya? Nah, untuk jadi franchise, untuk jadi waralaba itu kuncinya adalah KI. Itu syarat utamanya KI ya Pak? Itu syarat utamanya KI. Nah, untuk teman-teman industri kreatif juga, misalnya musisi itu memanfaatkan lisensi sehingga karyanya ketika dipakai orang lain ada royalti yang masuk ke dia, itu juga hak cipta, itu juga KI. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang jago gambar, bikin animasi dan lain-lain, Iya. dia bisa mendapatkan keuntungan dengan hanya mengizinkan pihak lain untuk membuat turunan dari kreasinya dia. Misalnya dia bikin gambar nih, Iya. seperti yang sekarang ada di Braga tuh, tahi lalat. Iya tahu. Ya, namanya memang mungkin agak kurang sopan ya. Tapi memang namanya itu ya. Tahi lalat ini dia terakhir itu saya lihat kolaborasinya udah sama Wine Piece. Iya Nah, terakhir. jadi bikin sepatu. Iya. Nah, kebayang nggak? Orang yang menggambar tahi lalat ini itu tidak perlu susah-susah bikin sepatu. Iya kan? Iya. Dia hanya menggambar aja dan mengizinkan pihak lain untuk Mengeksekusinya. bikin sepatu. Iya, dengan gambarnya dia. Berarti Nah, itu industri kreatif. jadi kolaborasi ya Pak ya? Ya, dan kolaborasi seperti lisensi itu dimungkinkan karena ada kekayaan intelektual. Selain bentuk dari perlindungan hukum, berarti itu sebagai bentuk apa ya? Peningkatan dari usaha kita sendiri juga Betul. ya Pak. Nah, kalau apa KI? Kita nyebutnya KI atau HAKI nih Pak? Ya bolehlah kalau misalnya lebih ini haki deh, nggak apa-apa. Nah, kan kebetulan teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM juga, Hukum dan HAM lagi, Kementerian Hukum, DJKI ya Pak ya? Iya boleh. Kebetulan kan sudah menjadi mitra kita di Dinas PMPTSP, Betul. sudah begitu lama gitu Pak. Iya. Dan sering ikut di Gebiar Pelayanan Terpadu. Iya. Nah, untuk rencana pasti ikut lagi kan Pak untuk yang di tanggal 17 Desember nanti? Pasti kita ikut. Nah, itu kira-kira bakal ada layanan apa aja Pak kalau dari Kami teman-teman? seperti biasa juga akan menyediakan satu stand Iya. untuk konsultasi KI. Terutama konteksnya adalah sekarang itu masih banyak masyarakat yang membutuhkan penjelasan tentang KI itu sendiri, baik itu permohonannya, pendaftarannya, Iya. maupun pengembangannya. Oh, berarti Pak, KI itu kan punya, kalau saya nggak salah ya Pak, ada beberapa gitu. Ada yang reguler, ada yang buat khusus UMK ada nggak sih Pak? Oh ya, maksudnya PNBP-nya ya? Nah itu. Harga PNBP-nya? Nah, iya, Betul, masih berlaku seperti itu. Oh masih. Masih berlaku. Tapi katanya kalau buat teman-teman yang mau datang ke GPT, itu katanya punya diskon khusus Pak. Ada surat rekomendasi dari kita, katanya dari harga 18 jadi diskon 500.000, itu benar nggak Pak? Ya, itu memang karena harga untuk permohonan yang diajukan melalui skema UMKM memang harganya segitu. Oh segitu. Ya, jadi itu untuk merek. Merek itu kalau diajukan biasa secara online. Oh berarti itu khusus 1,8. layanan merek ya Pak? Iya, harga itu ya. Karena misalnya kalau hak cipta itu umum 400.000, pakai UMKM dia 200.000. Oh, kalau pakai jasa UMKM jadi 200.000 Pak? Iya, melalui UMKM. Melalui UMKM Iya. ya? Sedangkan biasanya kalau pemerintah kan biasanya dia ada surat keterangan kayak gitu kan. Jadi keuntungan untuk nanti datang menghadiri acara Gebiar itu jadi lebih mudah. Gitu. Jadi tidak perlu urus dulu ke dinas ini, nanti dapat surat keterangannya. Berarti nanti itu ada apa aja Pak? Ada merek? Kalau di KI itu sebetulnya yang umum itu merek, hak cipta, desain industri, sama paten. Oh, paten. Berarti paten sama merek itu beda lagi Pak? Beda. Bukannya sama-sama kayak mematenkan gitu? Bukan. Oh, Itu bukan. gaya bahasa sebetulnya. Oh, gaya bahasa. Kalau merek itu tanda pembeda barang atau jasa. Oh, merek spesifikasinya itu? Iya, seperti misalnya kamera di depan ini mereknya Sony, ini mereknya Sony, kan ada kamera. Oh, itu juga. termasuk ke dalam merek? Itu merek. Nah, kalau paten itu inovasi teknologinya. Oh, inovasi teknologinya. Inovasi teknologinya. Berarti kayak lensa terbaru 35M. Nah, itu bisa itu jadi paten. masuk dalam paten. Iya. Seperti itu. Saya kira sama gitu, Pak. Beda. Memang paten ini kan masuknya jadi kayak gaya bahasa ya. Iya, iya, jadi iya. kayak perumpamaan, kayak misalnya
aduh ini nggak bisa digerakkan nih kayaknya paten. Nah, paten ya. Iya mah, tos paten iya mah tetiasa dialihkan deh. Nah, itu paten. Atau ada juga yang misalnya, wah pakai ini paten obat ini mah. Nah, maksudnya teh bagus ya. Kalau obat paten itu sudah benar sih sebetulnya. Padahal paten itu sebetulnya adalah inovasi di bidang teknologi. Berarti khususnya itu mah buat para apa ya Pak? Untuk ilmuwan, peneliti, segmennya ya Pak? mahasiswa, tapi bisa juga kok ada paten-paten yang memang ditemukan sama misalnya warga binaan, narapidana gitu ya, ada. Terus ada Pak? Ada, SMA juga ada. Gitu. Kalau ini Pak rata-rata kalau UMKM ngurus ke teman-teman itu biasanya apa aja Pak? Kalau biasanya kita paling banyak itu merek memang. Merek ya? Iya. Nama, soal nama. Soal nama. Itu kalau ngurus merek kita logo atau nama doang Pak? Nah, merek itu kan tadi saya jelaskan, merek itu kan tanda pembeda barang. Dia bisa nama, bisa huruf-huruf, iya, bisa angka-angka, bisa gambar. Bisa gambar juga. Bisa perpaduan dari itu. Oh, tergantung request kitanya sendiri gitu Pak? Iya, bahkan sebetulnya itu yang klasik ya. Gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna juga masuk. Susunan warna masuk? Susunan warna masuk. Berarti sampai sedetail itu Pak? Iya. Nah sekarang itu ada lagi merek yang lain nih. Apa Pak? Merek suara misalnya. Merek suara? Biar jadi voice over gitu? Bukan, atau kayak gimana? misalnya tenenet, ini biar nggak jadi iklan ya. Tenenet, tenenet. Oh itu? Itu juga merek. Jangan salah. Harus dipateni, harus di itu ini? harus daftarin dulu. Harus didaftarin. Harus daftarin dulu untuk jadi merek. Misalnya kayak Nah, biar nggak jadi sponsor ya. Disclaimer nih, biar nggak jadi sponsor ya. Aduh. Jadi kesannya kalau saya sebutin jadi kayaknya sponsor ya, dibayar padahal nggak ya. Ternyata masih banyak ya Pak yang banyak hal-hal. Sama ada logo 3 dimensi dan ada hologram. Oh iya, hologram. Iya, kayak gitu. Merek itu bisa, tapi biasanya sih logo, gambar, nama, kata, huruf, angka, sama susunan warna. Nah ngomongin tadi Pak masih UMKM, rata-rata teman-teman itu kesulitannya apa sih kalau UMKM Pak? Ngurusin soal tadi itu? Kalau di kota itu biasanya sudah menyebar pengetahuan tentang mendaftarkan merek itu, yang standarnya basicnya misalnya gini, merek itu tidak boleh sama ataupun mirip dengan yang sudah terdaftar lebih dulu. Nah, tapi kadang-kadang memang banyak di daerah lain itu juga hal itu tuh masih harus disosialisasikan. Karena dia daftar merek itu biasanya setelah usahanya jalan dulu. Oh iya, karena udah nanggung ya Pak? Udah, si nama produknya ini udah kayak, aduh Pak berat. Misalnya alasannya Pak, ini teh saya udah jalan beberapa tahun gitu ya. Udah hoki. Udah hoki gitu ya. Terus, atau misalnya udah bikin kemasannya Pak banyak banget gitu. Gimana ini caranya gitu. Nah itu gimana Pak? Tetap diterima atau ditolak atau ada solusi lain gitu Pak? Sebetulnya itu situasi yang umum ya kita temui di loket, di informasi gitu. Nah, kita sering menyarankannya itu gini. Ujungnya sih sebetulnya kita menyarankan rebranding, artinya mengubah untuk mereknya gitu. Cuma tinggal caranya aja seperti apa. Oh, iya. Kalau misalnya dia udah bikin duluan, sekarang ya udah cari nama yang aman, daftarin nama tersebut, nanti seiring waktu bisa diganti kemasannya kayak gitu. Nah berarti Pak kalau kan tadi itu kejadian yang udah terjadi ya Pak. Iya. Sarannya gimana sih Pak buat teman-teman yang bagusnya gitu? Itu kita harus bikin nama, cari dulu di itu gimana sih Pak supaya nggak nanggung kayak kejadian tadi itu Pak? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi kekayaan intelektual itu sebetulnya pemahamannya dia itu bukan izin kan? Bukan izin ya? Bukan. Oh. Tapi aset. Aset, oke. Nanti dia itu jadi istilah bahasa Inggrisnya itu intangible asset atau benda bergerak tidak berwujud kalau dalam bahasa hukum perdata gitu ya. Nah, karena dia itu aset, saran kami untuk ngurus merek itu sebaiknya sudah dilakukan
sebelum usahanya jalan. Jadi tidak ada syarat sebetulnya dalam kekayaan intelektual itu merek itu diajukan setelah jalan dulu sekian gitu. Tidak ada. Jadi pemahaman itu yang harus terus-menerus kita sampaikan dan Terus kita disebarkan ya Pak. Jadi istilahnya udah berencana, langsung aja pilih nama, langsung konsultasi ke kita, namanya aman apa enggak, langsung daftarin. Itu kalau di Jawa Barat Pak, konsultasinya bisa kemana aja Pak? Ada di mana Kalau aja? di Jawa Barat itu sebetulnya kita udah kerjasama dengan banyak dinas. Nah itu bisa ke dinas-dinas perdagangan UMKM gitu ya, kan namanya suka beda-beda nih. Iya ya. Itu bisa konsultasi ke situ. Berarti ada ya Pak Ada di di situ, semua ada yang kabupaten bisa. kota. Nanti kalau misalnya memang dari dinasnya, biasanya kalau misalnya pertanyaannya jadi lebih sulit atau ada hal spesifik yang harus kita jawab, nanti akan kontak ke kita gitu. Atau bisa ke kita itu sebetulnya kita juga mudah dihubungi. Bisa dihubungi langsung ke DJKI-nya ke dgip.go.id. Itu di websitenya? Nah, di kita juga ada layanan inovasi nih dari Nah, itu apa, Pak? Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Barat, namanya Lovi ya. Lovi? Loket virtual. Oh. Jadi loket virtual ini bisa langsung konsultasi pakai fasilitas Zoom. Oh langsung tuk-tuk gitu ya Pak? Ya langsung tutok pakai dengan Itu petugas kalau setiap konsultasi di jam kerja atau Di jam dari kerja. jam berapa? Iya, di jam kerja. Dari hari Senin sampai Jumat Dari hari berarti? Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 4. Oke, nggak bisa lebih Pak? Kita itu udah pernah gini kan, kayak misalnya gini ya, ini saya kasih contoh. Kadang-kadang di UMKM, Iya. kita itu berhadapan dengan pelaku usaha yang jam kerjanya itu beda. Beda pasti ya Pak? Saya pernah ditelepon jam 3 pagi. Jam 3 Serius, pagi Pak? Jam 3 pagi. Si ibu teh gini, ibu-ibu kebetulan ya. Aduh Pak punten, cenah. Ini teh saya lagi di pasar, lagi belanja. Langsung keingetan Pak, saya teh mau bikin merek ini, kira-kira ada nggak? Serius, demi Allah ini Mas. Si ibu, Pak. Jam 3 pagi, Sugante aya naon ya. Sugante aya berita keluarga atau apa gitu. Ibu, enjingnya panginten ibunya. Ya, jam Nggak itu, Pak. Oh mohon Pak punten, update. Saking semangat ya Pak? Saking semangatnya itu jam 3 pagi saya pernah di. Jadi sekali lagi itu bukannya nyalahin ya, Iya, karena kita Pak. kan berhadapan dengan orang yang usahanya itu jam kerjanya emang beda ya. Tapi Bapak, alhamdulillah Pak masih bisa sabar, masih melayani dengan baik ya itu Pak? memang sudah terlatih. Iya, kan? harus ya Pak, Harus wayahna. seperti itu, wayahna itu Pak. Sudah konsekuensi sebagai pelayan publik. Pelayan publik Iya. harus. Aduh Pak, kita udah ada di penghujung waktu nih Pak. Kira-kira sebagai penutup atau closing statement ada yang ingin disampaikan lagi nggak Pak buat teman-teman? Baik, untuk teman-teman UMKM dan pemirsa sekalian, mari kita gelorakan terus semangat untuk memberdayakan kekayaan intelektual kita dengan mulai memberi apresiasi yang lebih baik kepada pelaku industri kreatif nih. Iya. Kepada teman-teman fotografer, semoga mendapatkan semoga rate untuk jasanya naik Brandingnya ya, naik. amin ya. Kepada teman-teman desainer ya, jangan sungkan, terutama untuk para pelaku UMKM, kalau misalnya lagi mesen hal-hal yang bersifat visual atau kreatif, itu jangan sungkan untuk membayar jasanya dengan layak ya. Harapan kita gitu, karena dengan memberikan apresiasi ekonomi yang pantas pada pelaku kreatif, itu akan otomatis meningkatkan pemberdayaan kekayaan intelektual kita di daerah. Karena saling ya Pak posisinya? Iya saling. Saling menopang gitu. Kalau nyeun logo wae gitu ya meni mahal cenanya gitu. Itu sering terjadi Pak. Potohan gitu wae atuh Kang meni mahal cenah gitunya. Itu teh aduh. Harus segera dikikis ya. Mari kita bersama-sama mengikis pandangan itu gitu ya. Tolong teman-teman. Ulah dimurah mareh ya, ulah dimurah mareh ya istilahnya gitu. Aduh. Si Bapak curhat. Saya mungkin mewakili menyampaikan ya, Pak. Menyampaikan ya itu. Kalau pelaku UMKM yang lain kan ini udah gitu ya. Harapan kami sebetulnya ini supaya memang dunia industri kreatif kita maju, dunia kekayaan intelektual kita maju.
Mari kita apresiasi para pelaku industri kreatif ini dengan lebih layak gitu ya. Iya. Ya gitu kira-kira pesan dari saya gitu. Cukup Pak. Cukup. Aduh. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Tapi kalau boleh saya rekap tadi itu saya mulai ngertinya Pak bahwa urusan haki itu bukan izin ya. Bukan. Tapi aset. Aset. Makanya pelaku industri kreatif kita memotret, si potretnya itu sebetulnya memberi aset. Aset. Jadi mulai dimurah mah. Aduh. Apalagi video ini. Aset. Aset ini. Ini bisa dilihat beratus-ratus tahun kemudian bisa Iya dilihat. Pak. Apalagi sudah ya zaman udah maju ya Udah Pak. maju dan lain-lain. Bisa dilihat Jadi, lagi. jejak digital. Iya. Iya betul. Oke teman-teman, cukup sekian. Jangan lupa buat teman-teman yang mau mengurus soal apa tadi merek, hak cipta, desain industri, satu lagi tadi apa? Paten. Teman-teman bisa datang ke Gebiar Pelayanan Terpadu nanti di tanggal 17 Desember di Gedung Pusdai. Jadi kalau misalkan sekarang ada pertanyaan, teman-teman boleh simpan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan apa lagi ya Pak? Udah ya kayaknya. Share, oh iya di share. Oke, jadi cukup sekian teman-teman. Saya Rodi Kapil bersama Bapak Andy. Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa di Ngobatil selanjutnya. Pak, atur nuhun ya Pak. Sami-sami. Foto dulu Pak.